warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menayangkan video dengan tema Citra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laura Sindiananda Putri dengan rekan saya Muhammad Arya Dwi Pratama. Saya Safrida Maria Putri. Saya Sabit Haura Rameza. Saya Lena Isriani. Saya Muhammad Ilham Faryal Nugroho. Saya Syanitnar Adhikara. Selamat menyaksikan. Dalam penginderaan jauh, data atau hasil observasi yang dapat disebut citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati, sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Citra dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Citra foto. Citra foto adalah citra yang merupakan hasil pemotretan suatu wilayah dari udara. Citra foto yang kemudian disebut foto udara direkam melalui kamera. Perekamannya secara serentak untuk suatu lembar foto udara dan menggunakan spektrum tanpa atau perluasan. Jenis-jenis citra foto. 1. Berdasarkan spektrum elektromagnetik. Foto ultraviolet dibuat dengan spektrum ultraviolet 0,29 mikrometer. Ciri informasi yang diperoleh sedikit. Foto ortokromatik menggunakan spektrum biru hijau 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Ciri banyak objek tampak jelas. Foto pankromatik menggunakan seluruh spektrum tampak merah ungu. Ciri warna menyerupai penglihatan mata, disebut foto udara konvensional. Foto inframerah memakai spektrum inframerah dekat 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Ciri dibuat secara khusus, tidak tampak oleh mata manusia. Foto inframerah modifikasi kombinasi inframerah dekat dengan sebagian spektrum tampak merah dan hijau. Ciri bisa membedakan objek tertentu dengan lebih jelas. Berdasarkan sumbu kamera. A. Foto vertikal atau foto tegak, yaitu foto yang dibuat dengan tegak lurus terhadap permukaan bumi. B. Foto condong atau foto miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Foto condong masih dibedakan menjadi dua, yaitu A. Foto agak condong, yaitu apabila cakrawala tidak tergambar pada foto. B. Foto sangat condong, yaitu apabila foto tampak cakrawalanya. 3. Berdasarkan sudut liput kamera. Citra foto berdasar sudut liput kamera dibedakan menjadi 4, yaitu sudut kecil apabila sudut liputannya kurang dari 60 derajat, sudut normal apabila sudut liputannya di antara 60 derajat sampai 75 derajat, sudut besar apabila sudut liputannya di antara 75 derajat sampai 100 derajat, serta sudut sangat besar apabila sudut liputannya lebih dari 100. 4. Berdasarkan jenis kamera. Foto tunggal. Foto tunggal adalah satu kamera atau lensa. Foto jamak lebih dari satu kamera. Foto multispektral. Kamera dengan filter berbeda, biru, hijau, merah, dan inframerah. Foto dengan kamera ganda, beberapa kamera dengan sudut atau film yang berbeda. 5. Berdasarkan warna yang digunakan. Foto pankromatik atau hitam putih. Foto berwarna semu tidak sesuai warna asli, misalnya vegetasi tampak merah. Foto berwarna asli sesuai warna objek nyata. 6. Berdasarkan sistem wahana. Foto udara, foto dari pesawat atau balon udara. Foto satelit, foto dari satelit. Dan citra non-foto adalah hasil perekaman dengan sensor khusus, bukan kamera biasa untuk keperluan penginderaan jauh. Citra non-foto yaitu proses perekaman dengan sensor selain kamera. Sensor yang digunakan mendasarkan atas pemindaian atau scanning. Proses perekamannya bagian demi bagian dan dapat menggunakan bagian manapun dari seluruh jendela atmosfer. Bahkan dapat menggunakan pita serapan di dalam gerinda jauh. Citra non-foto dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam gerinda jauh, citra non-foto dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Citra inframerah termal. Citra inframerah termal adalah citra non-foto yang dibuat menggunakan spektrum suhu sehingga tidak terpengaruh oleh cahaya. B. Citra gelombang mikro.
citra gelombang mikro dan citra radar adalah citra non-foto yang dibuat menggunakan spektrum gelombang mikro atau radar. 2. Berdasarkan sensor yang digunakan. Berdasarkan sensor yang digunakan, citra non-foto dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Citra tunggal. Citra tunggal merupakan citra yang dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya lebar. Citra multispektral. Citra multispektral merupakan citra yang dibuat dengan sensor jamak, tetapi salurannya sempit yang terdiri atas 1. Citra RBV, yaitu sensornya berupa kamera yang hasilnya tidak dalam bentuk foto. 2. Citra MSS, yaitu sensornya dapat menggunakan spektrum tampak ataupun spektrum inframerah termal. 3. Berdasarkan wahana yang digunakan. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Citra dirgantara atau bisa disebut airborne image. Citra dirgantara merupakan citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. B. Citra satelit. Citra satelit merupakan citra yang dibuat di antariksa atau luar angkasa. Tahapan dalam interpretasi citra. Menurut St. dan Simonet, interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Berikut tahapan kegiatan-kegiatan dalam interpretasi citra. A. Deteksi. Deteksi adalah pengamatan adanya suatu objek pada citra pengamatan berdasarkan objek tampak. B. Identifikasi. Identifikasi adalah upaya mencirikan objek yang telah dideteksi menggunakan keterangan yang cukup. Pada tahapan ini, objek dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. Ada 3 ciri utama yang dapat dikenali, yaitu sebagai berikut. 1. Ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dan objek. Ciri spektral dinyatakan dengan rona dan warna. 2. Ciri spasial adalah ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. 3. Ciri temporal adalah ciri yang terkait dengan kondisi benda pada saat perekaman. Misalnya, rekaman sungai pada musim hujan tampak cerah, sedangkan pada musim kemarau tampak gelap. C. Analisis. Tahapan ini menggabungkan hasil deteksi dan identifikasi. Analisis lebih menekankan pada uraian deskripsi objek citra. D. Dedukasi. Dedukasi merupakan pemrosesan berdasarkan bukti yang mengarah pada hal yang lebih khusus. Pada tahap dedukasi, kesimpulan dapat diambil berdasarkan kecenderungan hubungan antara deteksi, identifikasi, dan analisis. 5. Unsur-unsur interpretasi citra. A. Rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Beberapa faktor yang memengaruhi rona pada citra yaitu sebagai berikut. 1. Karakteristik objek yang memengaruhi rona antara lain sebagai berikut. A. Permukaan kasar. B. Objek warna yang gelap. C. Objek yang basah atau lembab. D. Pantulan objek. 2. Bahan yang digunakan juga memengaruhi rona pada citra. Hal ini karena film juga mempunyai kepekaan kualitas tersendiri. 3. Pemrosesan emulsi dapat menghasilkan cetakan dengan hasil redup, mat, setengah redup, semi mat, dan cetakan gilap, glossy. 4. Cuaca. Kondisi cuaca di atmosfer dapat menyebabkan citra terlihat memiliki rona yang terang dan gelap. 5. Letak objek dan waktu pemotretan. Letak objek berkaitan dengan lintang dan bujur. Letak lintang menentukan besar sudut datang sinar matahari. Waktu pemotretan juga memengaruhi sudut datang sinarnya matahari. B. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Biasanya dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. C. Bentuk.
Bentuk merupakan gambar yang mudah dikenali. Objek yang sejenis di muka bumi memiliki bentuk yang sejenis pada citra. D. Ukuran. Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Objek pada citra berupa skala, contohnya lapangan olahraga sepak bola. E. Pola dan susunan keruangan. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai objek yang sebagian besar bentukan manusia dan beberapa objek alamiah. Contohnya pola aliran sungai yang menandai struktur geologi. Situs. Situs merupakan tempat kedudukan suatu objek yang berkaitan dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan ciri objek secara langsung, tetapi ciri berdasarkan kaitannya dengan lingkungan sekitar. G. Bayangan. Bayangan yang berbentuk pada suatu objek sangat dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Arah bayangan ini dapat digunakan untuk menentukan arah orientasi foto udara. H. Asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dan objek yang lain. Tampilan suatu objek pada citra sering merupakan petunjuk bagi adanya objek yang lain karena adanya asosiasi. Ketampakan alam. Sungai memiliki tekstur permukaan air yang seragam dengan rona yang gelap jika airnya jernih atau cerah jika keruh. Dataran banjir mempunyai permukaan yang hampir rata dengan posisi lebih rendah dari daerah sekitarnya. Danau tapal kuda memiliki rona yang gelap dan tekstur yang kasar. Hutan bakau digambarkan dengan rona yang sangat hitam karena daya pantul terhadap cahaya rendah. Hutan rawan digambarkan dengan rona gelap dan tekstur kasar. Sagu dan nipah, keduanya tergolong jenis palma. Sagu memiliki daun yang membentuk roset bintang, sedangkan nipah tidak. Sagu memiliki rona yang gelap, sedangkan nipah berwarna cerah dan seragam. Sagu tumbuh berkelompok, sedangkan nipah tidak. Tangkai bunga sagu memantulkan cahaya putih yang berasal dari tajuk bunga, sedangkan nipah tidak. B. Ketampakan bentang budaya. 1. Sawah. Sawah pada citra terlihat berupa petak-petak 4 persegi panjang pada daerah datar. 2. Pabrik ditandai dengan gedung berukuran besar dan pada umumnya memanjang. Beberapa gedung sering bergabung dengan jarak yang dekat. 3. Rumah atau pemukiman berbentuk 4 persegi panjang. 4. Jalan raya. Jalan raya mempunyai bentuk memanjang, lebar, seragam, dan relatif lurus, tekstur halus, serta rona yang kontras dengan daerah sekitar. 5. Stasiun kereta api. Terdapat bangunan yang terpisah dari sekitarnya. Tampak banyak cabang rel kereta api dan gerbong kereta api. 7. Manfaat penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh dalam berbagai bidang antara lain sebagai berikut. A. Manfaat penginderaan jauh untuk pemetaan. Hasil indraja dapat digunakan untuk memetakan daerah yang sangat luas dengan cepat. B. Manfaat penginderaan jauh di bidang meteorologi dan klimatologi. 1. Melakukan perekaman terhadap pola awan guna mengetahui bidang pergerakan tekanan udara. 2. Mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kerawanan kandungan air dan kelembapan di udara. 3. Membantu analisis cuaca dan perlamaan atau prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah setelah daerah hujan badai dan siklon. 4. Mengamati sistem atau pola pergerakan angin permukaan. 5. Melakukan pemodelan meteorologi dan kumpulan data klimatologi. C. Manfaat penginderaan jauh di bidang kependudukan dan perencanaan wilayah.
Penginderaan jauh menghasilkan data ringkas mengenai ruang di bumi. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk memetakan distribusi spasial penduduk. Data penginderaan jauh dapat juga digunakan untuk meneliti dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup. D. Manfaat penginderaan jauh di bidang kehutanan. Pemanfaatan penginderaan jauh pada bidang kehutanan berkaitan dengan pengelolaan hutan untuk industri. E. Manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan. 1. Mengamati sifat fisik laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinanitas sinar tampak. 2. Mengamati pasang surut dan gelombang laut. 3. Mencari lokasi umpewelin, skinking, dan distribusi suhu permukaan. 4. Melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. F. Manfaat penginderaan jauh di bidang lingkungan. 1. Melakukan pemantauan daerah bencana. 2. Melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam. 3. Melakukan pemantauan pencemaran laut. 4. Melakukan pemantauan pencemaran udara. G. Manfaat penginderaan jauh di bidang penggunaan lahan. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk inventaris penggunaan lahan. Selain itu, penginderaan jauh juga digunakan untuk menyusun arah fungsi penggunaan lahan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.